Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ariel Saputra dengan NPM 235201062. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Wendy Trijaya SHM selaku dosen dan praktisi hukum mengenai tema politik hukum nasional dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Pagi, Pi. Pagi. Kita langsung aja, Pi. Ya, Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana peran politik hukum nasional dalam pembentukan undang-undang di Indonesia? oke. Pertanyaannya bagaimana peran politik hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Ya, saya ngejawab itu bukan secara spesifik, tapi saya ngambil dari tulisannya Prof. Mahfud MD, ya, bahwa politik di Indonesia itu masih jadi panglima. Ya, seharusnya hukum yang menjadi panglima di negara kita ini gitu. Nah, kalau dalam pembentukan diarahin ke pembentukan undang-undang, efeknya apa gitu? Kalau misalnya politiknya masih jadi panglima, ya seperti yang kita alami sekarang ini, gitu kan? Ya, yang selalu muncul banyak wacana atau anasir di masyarakat yang mengatakan bahwa anggota dewan itu adalah bukan representatif dari masyarakat tapi dari partai politik gitu. Jadi ada anggapan masih banyak yang beranggapan bahwa undang-undang peraturan yang ada di Indonesia itu adalah hasil dari produk politik gitu, bukan produk hukum gitu. Karena memang anggota dewan mewakili, ya, dalam tanda kutip partai politik, tapi bukan mewakili masyarakat. Ini yang pendapat-pendapatnya masih banyak tuh di masyarakat gitu. Nah, untuk mengubah itu bagaimana? Itu butuh proses lah, seperti itu ya, butuh proses. Jadi kedepannya semoga apa yang dicita-citakan yang ditulis oleh Prof. Mahfud di bukunya itu, ya mudah-mudahan bisa terlaksana secepatnya gitu. Jadi hukum itu lebih hukum dibanding dengan politiknya gitu. Baik, Pi. Tapi berarti di sementara ini peran politik hukum itu masih penting ya, Pi? Masih Ya, nggak bisa dilepasin sih, nggak bisa dilepasin seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Dari perspektif akademis, apa saja tantangan utama dalam proses penyusunan undang-undang di Indonesia? Tantangan paling utama dalam proses moralitas. Kalau saya secara pribadi sih cukup moralitas gitu ya. Itu tantangan paling utama. Kalau teknis pelaksanaan peraturan perundangan segala macam, Indonesia itu udah banyak kok orang yang pinter, ya, banyak banget orang pinter di Indonesia yang tahu tentang bagaimana membuat undang-undang gitu, ya kan. Tapi kepintaran itu kalau misalnya didasari oleh moralitas kan sama juga bohong gitu kan. Ya, jadi intinya hambatannya satu sih menurut saya secara pribadi, ya moralitas aja. Indonesia sudah banyak orang pinter, tapi masih kurang orang jujur, gitu ya. Ya. Terima kasih banyak Bapak Oke, Muhammad Trijaya sama-sama. atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat dalam memahami lebih dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.